Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Maulana Yusuf. Hari ini hadir bersama TV Podcast Garvis TV. Your Bandung is here. Dan tentunya di TV Podcast ini senantiasa menjadi TV yang menginspirasi untuk seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Seperti biasa juga, TV Podcast ini menghadirkan narasumber yang senantiasa memberikan inspirasi dan motivasi untuk teman-teman semua. Dan hari ini telah hadir narasumber yang luar biasa, memberikan inspirasi untuk kita semua bagaimana beliau berjuang membangun sebuah filantropi yang senantiasa memberikan manfaat untuk umat. Mari kita perkenalkan, ada Bapak Dede Sutisna. Beliau sebagai Direktur Lembaga Amil Zakat Nasional Mizan Amanah. Bagaimana Pak Dede, kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Alhamdulillah, senang bisa bertemu dengan Bapak, sosok yang begitu menginspirasi. Dan tentunya saya sangat bangga karena hari ini energi positifnya terasa oleh saya Pak. Dan pastinya juga teman-teman di luar sana yang menyaksikan dan memperhatikan bagaimana tentang ketenangan yang beliau contohkan, itu yakin deh ya. Kayaknya bisa memberikan ketenangan juga untuk para pemirsa Garvis TV. Baik, ya langsung saja Pak Dede. Ya. Berapa lama sih Bapak Dede menjadi Direktur Laznas Mizan Amanah Pak? Oke, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Garvis TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Kalau pertanyaannya berapa lama, saya paling malas Kak. Jadi ini masalah pribadi gitu. Jadi seolah-olah amal saya ini baru kemarin gitu Pak. Iya betul. Kenapa? Karena saya emang menjabat diamanai sebagai Direktur Lembaga Amil Zakat baru 2 tahun. Baru 2 tahun lah ya. Sekitar 2 tahun. Tetapi saya sudah berjuang di sini sudah cukup lama. Betul. Jadi amal saya seolah-olah hilang yang sebelumnya. Iya betul sekali Pak. Masalah. Ya. Tapi insya Allah ya tidak mengurangi keikhlasan. Mudah-mudahan. Insya Allah kita sih baru 2 tahun Pak. Baik ya Pak, tentunya dalam 2 tahun ini Bapak telah mengenal betul bagaimana perjuangan Mizan Amanah ya Pak. Tentunya ini menjadi momentum bahwasanya kebaikan setiap amal itu akan terus bertambah sesuai dengan pangkat derajat luar biasa. Betul. Pak Dede sendiri, Pak Dede, mohon izin ya. Kalau misalkan Mizan Amanah sendiri udah berapa lama sih Pak? Iya. Berdiri di filantropi. Mizan Amanah sendiri sudah berdiri 27 tahun yang lalu. Wow. Ya. Tepatnya kita berdiri di 19 Januari ya. Maaf, 19 Agustus. 19 Agustus tahun 1995. Ya. Pada saat itu kondisi awal-awal krisis moneter Pak, seperti itu. Jadi kami melihat di saat itu ada permasalahan sosial yang begitu marak ya, karena isu resesi ya pada saat itu ya, sehingga banyak orang yang tergerak ya kan, ya rekan-rekan kita ya di lapangan terus mahasiswa ya yang mau merubah bangsa ini ya, yang cinta terhadap bangsa ini ya, mereka tergerak bermacam-macam Pak pada saat itu ya. Ada yang mereka pergi aksi di jalan ya kan, dengan demonya dari kampus ke jalan, dari jalan ke Senayan kan. Betul. Pada saat itu kita ketahui bersama chaos banget Indonesia ini terus Jakarta. Nah di situ ada sebagian mahasiswa yang justru mereka melakukan hal-hal yang simple ya, melakukan hal yang biasa, tapi sampai sekarang hasilnya sangat luar biasa. Betul. Sampai 27 tahun berlalu seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan amal mereka semua Allah terima. Luar biasa. Ternyata sudah 27 tahun lebih Mizan Amanah telah berdiri. Dan tentunya kehadiran mereka memberikan inspirasi dan menjadi wadah bagaimana bisa menampung teman-teman yang hari ini mungkin masih bingung melanjutkan kehidupan. Nah betul sekali ya. Nah Bapak, terkait dengan Mizan Amanah sendiri, kita harus mengenal ya bagaimana visi dan misi dari Mizan Amanah nih Pak. Oke. Jadi kami Mizan Amanah Lembaga Amil Zakat Nasional berkeyakinan ya bahwa aset sebuah bangsa itu adalah generasi itu sendiri. Masa depan sebuah bangsa ditentukan oleh masa kininya generasi. Nah, sayangnya tidak semua generasi mempunyai hak akses yang sama, Pak. Betul sekali ya. Realitasnya ada di antara mereka ini ya, generasi-generasi kita ini ya,
yang tidak mendapatkan akses pendidikan. Wow. Ya. Dikarenakan banyak faktor ekonomi, faktor sosial lainnya, keluarga, faktor bencana, faktor ditinggal orang tua, apakah itu meninggal ataupun ditinggal begitu saja ya. Akhirnya mereka tidak mendapatkan akses. Nah, kami berkeyakinan bahwa inilah yang harus kita lakukan. Betul. Kalau kita mencintai, meyakini bahwa sebuah bangsa yang akan maju itu ya harus kita persiapkan mulai dari generasi. Wow. Ini dasar yang paling tinggi, yang paling besar ya. Selain daripada sumber daya alam dan sumber daya yang lainnya. Luar biasa nih ya. Jadi dengan kehadiran Mizan Amanah ini menjadi salah satu mengamankan generasi di masa yang akan datang. Dan tentunya dengan pembinaan terbaik dari tim yang hebat dari Mizan Amanah sendiri. Baik, Bapak Dede Sutisna nih Pak, kalau misalkan boleh tahu supaya pemirsa Garvis TV lebih mengenal ya, lebih jauh tentang Mizan Amanah, ada nggak sih program yang difokuskan untuk Mizan Amanah sendiri Pak? Oke, ya. Visi kita ya, membangun generasi yang bermanfaat dan hakiki. Ya, salah satunya adalah kita membuat program-program yang nanti outcome-nya adalah generasi ini bisa mandiri, bisa untuk dirinya sendiri dan bisa menolong yang lainnya. Nah, salah satunya kita membangun panti asuhan. Ya. Nah, kebetulan saat ini kita berada di panti asuhan yang paling pertama kita ada di sini. Wah, luar biasa, keren banget nih Pak. Betul. Disinilah tempatnya berjuang rekan-rekan semuanya. Dan sampai sekarang ya keikhlasan mereka, perjuangan mereka sampai sekarang begitu nyata, begitu real ya, di sini. Walaupun emang di sini di dalam gang, tapi suasananya masalah ya. Bagi kami kalau pengen motivasinya kuat, kita datang aja ke sini karena di sini tempat perjuangan mereka. Bagaimana mereka memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin, masyarakat duafa, anak-anak yatim yang terlantar. Nah, disinilah tempatnya dulu ini. Luar biasa nih Pak Dede. Pak Dede, kalau misalkan kita callback nih ya, di masa-masa lalu dalam proses perjuangan dan pengembangan dari Mizan Amanah sendiri, tentu ini memiliki usaha yang begitu hebat nih Pak. Di masa-masa krisis moneter pada zaman itu, tentu orang mungkin banyak yang mengamankan tentang keluarganya sendiri. Tapi di antara teman-teman Mizan Amanah ini hadir ke sini untuk bersama-sama membangun negeri. Nah, Pak, kira-kira ada nggak sih sosok yang Bapak kenang nih ya di zaman dulu yang mungkin sampai saat ini jasa beliau itu masih dirasakan? Betul. Iya, tentunya sih sangat banyak sekali Pak. Ya, cuman kalau minta salah satu ya saya ceritakan salah satu ya. Tidak mengurangi rasa hormat saya ke pendiri yang lainnya Pak. Jadi tadi saya sampaikan ada banyak orang yang peduli terhadap bangsa ini. Ya, ketika pada saat itu, ya, ketika saat negara kita dialami bencana krisis moneter. Nah, dari sekian banyak itu mereka salah satunya yang sedikit ini mendirikan rumah bersalin gratis. Wah, keren banget ya. Kemudian rumah pendidikan di sini ya, PKBM. Selanjutnya ada program-program ekonomi dan sosial yang lainnya. Yang menarik bagi saya, yang termotivasi bagi saya selaku penerus adalah mereka itu dulu itu berjuang dulu sampai sekarang beda Pak. Kalau dulu itu mereka itu dari kocek masing-masing ya, dari uang masing-masing yang emang tidak seberapa ya. Mereka kumpulkan antara mahasiswa dengan mahasiswa sehingga kemudian mereka ngontrak rumah di sini Pak. Nah, kebetulan kita berada di lokasi di Jalan Pojok Gang Kuburan. Nah, disinilah mereka pertama melakukan aksi sosial yang bermanfaat di sini. Mereka sewa rumah kontrakan yang kecil, kan? Kemudian di situ dilakukanlah pembinaan anak-anak terlantar, anak yatim, fakir miskin dan seterusnya di sini dengan adanya rumah bersalin gratis di sini. Nah, dari sini ada banyak sosok Pak sebetulnya di sini. Ya, kalau salah satunya mungkin yang saya kenang sih, yang kebetulan hari ini beliau sudah meninggal dunia ya. Ada Ibu Rustam ya. Ibu Rustam ya. Betul. Beliau ini sungguh sangat gigih sekali memperjuangkan kami, mengingatkan kami, ya kan, mengurus kami. Jadi yang diurus itu bukan hanya binaan kita, tapi kita juga kadang sering diingatkan. Dan beliau itu selalu standby di sini ya, mengajak masyarakat yang lainnya, ayo peduli itu nggak mesti dengan materi, peduli itu dengan ilmu, dengan apapun yang kita bisa. Ya.
ini masalah kita bersama, ayo ikut andil kan seperti itu. Nah, beliaulah yang selalu mengingatkan kita. Baik, luar biasa nih Pak Dede. Pak Dede, berarti peran penting dari seorang Ibu Rustami ini yang menjadikan Mizan Amanah hingga hadir di pojok ini sebesar ini, tentu berkat perjuangan salah satunya adalah Ibu Rustami ya. Dan teman-teman, ternyata historisnya luar biasa. Mizan Amanah yang hari ini hadir menampung berbagai macam anak dengan karakter yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Ternyata ada sosok Ibu Rustami yang senantiasa memberikan pengorbanan terhebatnya agar berdirinya Mizan Amanah. Nah, nih Pak, sedikit lagi. Mungkin nanti kita bisa mengenal kali ya. Bagaimana sih siapa aja yang berjuang selain Bapak nih ya, orang-orang yang terus fokus mendidik anak-anak. Kemudian juga pengen juga mungkin pemirsa Garvis, siapa aja anak-anak yang hari ini hadir, prestasi apa yang dia dapatkan. Dan tentunya ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, bahwasanya anak yang hari ini masih belum beruntung, tapi ketika telah dibina dengan baik, akan melahirkan kualitas yang hebat. Baik ya Pak Dede, nanti kita undang saja langsung ya para narasumber yang lainnya, dan tentunya mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua. Boleh. Siap. Baik, pemirsa Garvis TV, dimanapun Anda berada, di sesi yang pertama ini kita mengenal singkat tentang sejarah dari Mizan Amanah. Dan selanjutnya kita akan mengenal lebih jauh siapa saja orang-orang yang terus berjuang hingga sampai saat ini Mizan Amanah telah berdiri lebih dari 27 tahun. Ya, kita kembali lagi di sesi selanjutnya, tetap di TV Podcast bersama Mizan Amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Kurniawan, PLT Bupati Bandung Barat. Sahabat dermawan, jangan lupa untuk berbagi rezeki ke Mizan Amanah. Ya, secara Aman, saya mengajak untuk semua para donatur bisa mensupport Mizan Amanah, karena banyak adik-adik kita yang kurang beruntung, yang kita bagikan juga rezeki kita, sebagai rezeki kita, rezeki kita, agar mereka juga bisa merasakan kebahagiaan. Sorry ya, mengajak kepada sahabat dermawan Indonesia untuk berzakat di Mizan Amanah. Terus dukung semua programnya Mizan Amanah. Saya Ivan Gunawan ingin mengajak dan menghimbau teman-teman semuanya untuk bisa menyisihkan sebagian dari harta kalian untuk anak-anak yang bisa dikoordinir langsung oleh Mizan. All the best buat kalian semuanya. Melalui namanya Mizan Amanah, lembaga Nilai Zakat Nasional, yuk kita terus berdonasi, berbagi, dan juga tentunya mendukung berbagai program-program kita dukung semuanya. Mudah-mudahan memberikan begitu banyak kebaikan bagi masyarakat. Terima kasih, tetap di TV Podcast bersama Mizan Amanah. Ya, saat ini masih berada di lokasi Mizan Amanah di Jalan Pojok Gang Kuburan. Bersama tokoh yang inspiratif setelah kita mendengar bagaimana histori atau sejarah terciptanya Mizan Amanah. Dan kita kali ini mengundang narasumber seorang pendidik yang membina siswa didiknya, anak didiknya atau anak asuhnya, sehingga menjadi tumbuh kembang menjadi pribadi yang hebat. Telah hadir narasumber kita yang kedua, ada Bapak Ustadz Suherman. Pak Ustadz, sehat gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya. Masya Allah ya, tetap berjuang nih Pak. Sudah berapa tahun Pak kira-kiranya Bapak berada di Mizan Amanah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Bapak mengabdi di sini kurang lebih 14 tahun lah. 14 tahun ya Pak, luar biasa Masya Allah ya. Nah, dari 14 tahun ini Bapak kebanyakan ditugaskan di asrama. Yang paling lama di Jakarta itu sekitar 7 tahun. 7 tahun. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita ditugaskan di pojok, kembali lagi ke awal semula Bapak tugas di sini. Dan kita di sini mendidik kurang lebih yang ada di pojok ini, di asrama ini adalah 27 anak ya. Mereka terdiri dari anak-anak yatim, duafa dan terlantar. Nah, itu yang jadi acuan Bapak untuk kembali, walaupun secara ini Bapak ini udah
katakanlah udah agak ini ya, dengan anak-anak itu agak takut gitu ya. Iya, iya. Karena yang namanya usia sudah begini, gitu, bergaul dengan anak-anak ya, itu merasa kadang-kadang kita takut ya. Takutnya apa? Yang namanya manusia itu ada kesalahan-kesalahan yang tidak kita inginkan gitu deh. Nah, insya Allah, tapi dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak bukan mampu ya, bisa melaksanakan apa yang ditugaskan oleh yayasan, yaitu mendidik anak-anak ya dari kelas 1 SD sampai kelas 6. Nah, itu rata-rata mereka datang dari luar pulau ada ya, dari Bandung ada, dari pokoknya hampir banyak dari daerah-daerah ya yang terpencil. Alhamdulillah mereka dari sana itu anak-anak yang notabene kadang-kadang dia nggak bisa baca Al-Quran, kita arahkan bagaimana supaya dia bisa baca Al-Quran. Terus dia tidak bisa sholat, kita arahkan bagaimana supaya dia bisa sholat. Nah seperti itu, keseharian dan setiap hari Bapak laksanakan seperti itu. Pokoknya dari segi belajar kemandirian juga ya, mereka belajar kemandirian dari bangun tidur ya sampai dia mau tidur lagi gitu. Maka kita sebagai orang tua di sini pengasuh, maka kita menjalankan apa yang mesti kita anak-anak ini menjadi anak-anak yang intinya beriman ya. Hebat ya. Iya. Hebat lahir batin ya. Iya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita arahkan bagaimana tidur yang baik menurut Rasulullah, bagaimana makan yang baik menurut Rasulullah, dan bagaimana kita ke tempat kamar mandi yang baik menurut Rasulullah. Nah ini kita setiap hari ya nggak pernah bosan-bosan mengarahkan mereka, biar mereka paham dan mengerti, oh yang ini tuh ternyata betul-betul ada merasakan kenikmatannya. Nah itu dari setiap hari yang kita laksanakan. Alhamdulillah dari sampai sekarang yang tadinya nggak bisa baca Al-Quran ya, alhamdulillah udah bisa baca, terus belajar sholat ya, alhamdulillah udah bisa sholat yang tertib, nggak main-main lah. Terus ya kalau kategori Bapak lihat di ini ya, kebanyakan gitu, jangankan anak-anak ya, udah yang hampir mau mati aja itu masih main-main sholatnya. Betul, Ya kita arahkan jangan seperti itu, karena sholat ini adalah hubungan kita dengan Allah, maka kita pun harus baik dan kita memohon apa yang kita baca di dalam sholat itu, subhanallah sangat baik ya. Mungkin orang tidak akan pernah kelaparan ya, karena dengan sholat banyak yang kita minta kepada Allah rezeki ya, minta kepada Allah ampunan, minta kepada Allah kasih sayang. Kenapa kita takut dengan melaksanakan sholat? Kan kebanyakan waktunya inilah, anak-anak itulah. Jadi insya Allah kita arahkan kalian harus sholatnya betul, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan alhamdulillah setahap demi setahap ya mereka pun melaksanakan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya melalui para ulama, dan kepada Bapak akhirnya diberikan kepada anak-anak sedikit, walaupun sedikit demi sedikit ya akhirnya mereka bisa mandiri gitu ya, nggak mesti disuruh. Nah, kalau adzan itu mereka cepet-cepet ya bergegas gitu. Luar biasa nih Iya. Pak ya. Jadi Alhamdulillah. perjuangan Bapak sebagai kepala asrama nih ya, Iya. senantiasa mendidik anak-anak sebagai bentuk pendidikan karakter terbaik, Betul deh. sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Iya. Iya. Bapak, sedikit kisah dong supaya pemirsa Garvis tahu nih ya, bagaimana sih pahit manisnya menjadi kepala asrama nih Pak? Pahit manisnya jadi kepala asrama itu tatkala kita membelajarkan, beri pelajaran, anak itu melanggar terus gitu ya. Aduh, terus melanggar ini kok gimana ini? Dan yang paling manisnya itu tatkala anak itu ya sudah dikasih contoh satu kali dia terus melaksanakannya. Nah, ini yang jarang ya. Kebanyakan orang itu kalau ditunggu mau dia melaksanakan. Betul. Tapi kalau nggak ditunggu ya udah ditinggal. Nah, ini yang manisnya itu, yang sedapnya itu tatkala kita berikan komando satu kali aja udah terus kerjakan. Itu kenikmatnya deh, merasa ke hati, alhamdulillah ini arahan Bapak ini ternyata diterima oleh anak itu. Seperti itu deh. Luar biasa nih ya. Baik Bapak, nah
Kalau misalkan tadi pahit manisnya terbagi menjadi beberapa kisah nih ya, Iya. Pak ya. Ada nggak sih kisah pahitnya selama Bapak jadi kepala asrama? Misalkan tentang memperhatikan makanan anak-anak, gimana Pak? Terutama di masa kemarin nih, masa COVID-19. Iya. Insya Allah ya, alhamdulillah dalam masa COVID orang itu antusias juga ya kepada mereka, anak-anak yatim dan duafa. Mereka banyak yang datang juga, tapi ya pakai masker ya, dengan tertutup itu, pakai protokol kesehatan. Jadi insya Allah kita pun berkumpul, kadang-kadang berdoa dengan mereka, kita pakai masker gitu ya, kita memohon kepada Allah dijauhkanlah dari segala rintangan halangan. Ya alhamdulillah akhirnya anak-anak pun senang bisa berkomunikasi dengan tamu dan rezekinya pun alhamdulillah mengalir. Tapi gitu. tetap aman ya Pak? Iya, untuk kehidupan sehari. Alhamdulillah. Nah, dilanjut Bapak, ketika anak-anak nih ya, dengan pendidikan Bapak yang luar biasa, ada nggak sih di antara anak-anak yang berprestasi gitu Pak? Insya Allah ya, kalau berprestasi pertama mereka dari nol ya, yang nggak bisa apa-apa itu sampai bisa ngaji, dan sekarang alhamdulillah mereka di sekolahnya juara kedua di SD PUI. Dan dalam ini pun, dalam tahfidz pun dia juara kedua. Jadi ya, ada juaranya nih ya? Iya. Jadi anak-anak yang dididik di Mizan Amanah di asrama ini ternyata melahirkan prestasi Alhamdulillah yang ya. biasa. Insya Allah di yang Bapak pegang ini 27 anak, dari 13 anak itu semuanya ikut lomba tahfidz. Alhamdulillah ada dari misalkan kelas 3 juara ke-1 dan kedua, kelas 4 juara 1 dan kedua. Hampir semua kelas itu mendapatkan dia jadi juara gitu ya. Asik banget nih Bapak nih, pendidikan yang luar biasa dilakukan oleh Bapak. Pak, ada juga nggak sih anak yang memang di sini di asrama tinggal di sini yang menjadi yatim piatu gitu Pak? Insya Allah ada. Ada Pak? Ada ya, dia ditinggalkannya tatkala Bapak berdialog dengan mereka, dengan anak tersebut. Aku tidak tahu kapan aku ditinggal oleh ibu dan oleh bapak, aku nggak ingat gitu. Nah seperti itu deh. Mungkin waktu itu mereka masih kecil ya. Itu dari kalau nggak salah dari 10 saudara ya. Nah, yang alhamdulillah mereka masuk ke Yayasan Mizan Amanah dengan melalui pamannya ya, yang mengetahui ada ini panti asuhan ya. Mereka menitipkan ke sini, ya alhamdulillah kita terima, karena apalagi dia melihat Bapak yatim piatu, wah ini sebuah yang mesti kita bangun nih, anak ini nggak ada sandaran, kalau dibilang sandaran, ya perlu perhatian khusus. Iya ya? Betul, karena kalau nggak ada sandaran dia, kalau mungkin di tempatnya, tatkala kita tidak bisa arahkan ya, dia akan kemana aja. Betul, nah ternyata Bapak tanya lagi, kamu tidur di mana kalau waktu sebelum ke sini? Aku bisa di paman aku, bisa di saudara aku. Nah seperti itu. Dan akhirnya setelah dia masuk ke sini, ya alhamdulillah mereka nyaman gitu. Dan selama hampir 3 tahun mereka nggak pulang deh. Terus aja di sini. Ya. Luar biasa ya. Jadi bersyukur ya dengan adanya Mizan Amanah ini, anak-anak yang terlantar atau yang ditelantarkan oleh orang tuanya bisa mendapatkan perlindungan, minimal tempat mereka bernaung. Iya. Ya Pak ya, dan bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Iya, betul. Dan teman-teman semua, nanti kita mungkin bakalan penasaran nih ya, anak seperti apa sih yang tadi Bapak bicarakan. Ternyata anak tersebut berprestasi juga, meskipun telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya sejak kecil, begitu ya Pak ya? Iya betul. Baik teman-teman, ingin saya ingatkan untuk teman-teman yang ingin menjadi bagian dari Mizan Amanah, jangan lupa untuk langsung mengirimkan donasi terbaiknya ke rekening di bawah ini ya. Ustadz Suherman, mohon maaf, Ustadz Suherman. Ya, Pak Suherman Pak aja. Suherman aja ya. Iya. Baik ya. Luar biasa Bapak, semoga Bapak terus diberikan kesehatan, Amin. terus menjadi pribadi yang baik, pribadi yang menginspirasi dan terus bermanfaat untuk Amin, umat. amin, amin. Pak Dede, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Iya. Baik, pemirsa Garvis, itu adalah kisah inspiratif yang disampaikan oleh Ustadz Suherman selaku Kepala Asrama dari Panti Asuhan Mizan Amanah Cimahi. Sesaat lagi kita akan hadirkan narasumber yang menjadi kisah bagaimana Bapak dan seluruh orang-orang donasi tetap memberikan donasi terbaiknya. Ini adalah doa ajaib yang akan menjadi wasilah tercapainya setiap doa. Dan kita akan kembali di sesi selanjutnya. Terima kasih. Garvis TV, Your Bandung is here.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Kurniawan, PLT Bupati Bandung Barat. Sahabat dermawan, jangan lupa untuk berbagi rezeki ke Mizan Amanah. Ya, saya Raffi Ahmad, saya mengajak untuk semua para donatur untuk bisa mensupport Mizan Amanah karena banyak adik-adik kita yang kurang beruntung yang kita bagikan juga rezeki kita sebagai rezeki kita, rezeki kita agar mereka juga bisa merasakan kebahagiaan. Sorry ya, mengajak kepada sahabat dermawan Indonesia untuk berzakat di Mizan Amanah. Terus dukung semua programnya Mizan Amanah. Saya Ivan Gunawan ingin mengajak dan menghimbau teman-teman semuanya untuk bisa menyisihkan sebagian dari harta kalian untuk anak-anak yang bisa dikoordinir langsung oleh Mizan. All the best buat kalian semuanya. Melalui namanya Mizan Amanah, lembaga Umum Zakat Nasional, yuk kita terus berdonasi, berbagi, dan juga tentunya mendukung berbagai program-program kita dukung semuanya. Mudah-mudahan memberikan begitu banyak kebaikan bagi masyarakat. Terima kasih tetap di TV Podcast bersama Mizan Amanah ya. Masih di lokasi kantor cabang Mizan Amanah di Jalan Pojok Gang Kuburan. Ini hari ini telah hadir juga nih ya narasumber yang luar biasa, salah satu peserta anak asuh di Mizan Amanah, di mana dia dididik di sini bersama para kepala asrama yang luar biasa. Setelah tadi kita mengenal Ustadz Zuherman ya. Dan ini salah satu kisahnya hadir di sini juga, anak yang menjadi inspirasi untuk kita semua. Ada Julie nih ya. Julie, gimana kabarnya, sehat, Bager? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya Masya Allah ya. Sekarang usianya berapa tahun? 11 tahun. 11 tahun. Julie berarti sekarang kelas 4. Kelas 4, 11 tahun ya. Julie gimana betah di sini? Alhamdulillah betah. Alhamdulillah betah banget ya. Kira-kira siapa sih yang bikin betah di sini, Julie? Diri sendiri. Diri sendiri, Masya Allah ya. Julie, di sini sejak berapa tahun tuh? 2 tahun. Dari usia 2 tahun, Julie udah ada di Mizan Amanah? Enggak, dari kelas 2. Dari kelas 2, oh gitu ya. Julie tahu nggak siapa yang ngajak pertama kali Julie untuk asrama di Mizan Amanah? Keinginan diri sendiri. Keinginan diri sendiri. Yang ngantar ke sini siapa, Julie? Saudara. Saudara, ada siapa, paman, uwa atau bibi? Bibi. Bibi. Jadi Julie datang ke sini dianterin sama bibi supaya nanti belajar bareng-bareng di Mizan Amanah gitu ya. Kalau misalkan Kang Agus boleh tahu nih, Kang Agus boleh tahu nih ya. Julie rumahnya di mana? Jauh nggak? Enggak, deket di Padalarang. Rumahnya di Padalarang gitu ya. Alhamdulillah ya. Orang tua masih ada, Julie? Enggak. Enggak ada ya. Kalau misalkan boleh kenal lebih jauh nih ya. Orang tua nggak adanya mama atau bapak? Dua-duanya. Dua-duanya nggak ada, Julie. Masya Allah ya. Bapak Enggak. meninggal? Iya. Meninggal. Ibu juga meninggal? Iya. Kalau mama tahu meninggalnya pas Julie usia berapa tahun? 2. Jadi sejak 2 tahun mama meninggal ya, Julie ya? Iya. Kalau bapak meninggalnya Julie pas usia berapa tahun? 9. 9 tahun. Jadi Julie udah ditinggalkan kedua orang tua dari usia 9 tahun. Luar biasa nih, pemirsa Garvis. Ternyata Julie ini adalah anak yang istimewa, ditinggalkan ibunya semenjak dia usia 2 tahun tanpa belayan dan pelukan dari seorang ibunda. Dan ditinggalkan seorang ayahanda pada usia 9 tahun. Tentunya ini menjadi momen yang begitu dahsyat gitu untuk seorang anak yang mungkin pada saat itu tengah sama-sama merasakan belayan dan kasih sayang dari kedua orang tua. Namun Julie justru berbeda dengan kita pada umumnya yang harus berjuang dan menggantungkan diri pada orang yang mungkin belum ia kenal sepenuhnya selayaknya ia mengenal kedua orang tua. Balik lagi sama Julie. Julie, pas usia 9 tahun tuh ya, gimana sih perasaannya pas kalau misalkan memang Julie harus berjuang seorang diri tanpa kedua orang tua?
Harus belajar dengan giat. Belajar lebih giat lagi ya Juli ya. Juli kenapa sih bisa hebat kayak gini sih? Karena mempunyai keinginan yang tinggi. Punya keinginan yang tinggi, Masya Allah. Cita-cita Juli jadi apa kira-kira? Dokter. Jadi dokter, Masya Allah. Kita aminkan bersama ya. Pemirsa Garvis, Juli pengen banget jadi dokter. Jika saja doa Juli diijabah, semoga dengan harapan Juli menjadi seorang dokter, dibantu semua doa dari pemirsa Garvis bisa mencapai cita-cita Juli ya. Juli menghafal Al-Quran gak di sini? Menghafal Al-Quran juga. Udah berapa banyak surat yang Juli hafal? 1 juz. 1 juz, Masya Allah. Juz 30 Juli sudah hafal? Sudah. Luar biasa ya. Juli, hadis-hadisnya juga belajar juga? Belajar. Belajar juga. Sudah berapa banyak hadis nih yang dihafal sama Juli? Baru sampai 5. Baru sampai 5. Hadis arba'in kah? Iya. Hadis arba'in ini sudah hafal 5. Kalau hadis-hadis pilihannya sudah hafal juga? Sudah semuanya. Sudah, Masya Allah. Ya, luar biasa nih ya, pemirsa Garvis TV. Dimanapun Anda berada, kalau misalkan seorang Juli yang hari ini tumbuh tanpa didampingi oleh kedua orang tuanya, bisa berjuang, belajar dengan pendidikan terhebat, didampingi oleh kepala asrama, dan kita mungkin malu ya, dengan diri kita, khususnya saya pribadi, malu banget di hadapan Juli, anak kecil yang begitu lucu, tumbuh, berprestasi, terus menjadi seorang penghafal Quran, juga penghafal hadis yang luar biasa. Mudah-mudahan ya, kita upas langsung aja tentang Juli. Juli, pengen tahu dong ya Kak Agus nih ya, kenapa sih alasan Juli pengen jadi penghafal Quran? Karena untuk memasangkan kedua mahkota kepada kedua orang tua di akhirat nanti. Amin ya Allah, Masya Allah. Teman-teman Garvis ya, pemirsa Garvis TV, ini jawabannya bikin aku meleleh banget ya. Salah satu cita-cita dari Juli itu pengen banget ngasih mahkota untuk kedua orang tuanya di akhirat kelak. Nah, buat teman-teman semua nih ya, yang pengen dukung banget program pendidikan yang ada di Mizan Amanah, dengan donasi terbaik teman-teman semua, itu bisa membantu program tahfiz Qur'annya Juli, sahabat-sahabat yang lain yang sampai saat ini butuh kontribusi terbaik dari Anda. Juli, balik lagi sama Juli nih ya. Juli, momen yang paling sedih Juli selama di sini ada nggak? Enggak. Kalau Lebaran pengen ketemu nggak sih? Pengen pulang ke rumah nggak sih? Pengen. Pengen banget ya. Tapi doa apa sih yang kalau Juli dikasih setiap sholat gitu, doa yang Juli panjatkan, doanya kayak gimana? Ada nggak? Doa untuk kedua orang tua. Doa untuk kedua orang tua ya Juli ya. Juli, Kak Agus doainnya semoga Juli tetap menjadi pribadi yang baik, anak yang soleh, tetap menjadi wasilah, karena doa dari Juli nih ya, doa yang dapat menggetarkan arasy. Dimana kalau misalkan ada yang mau donasi nih, nanti tolong bantu doakan kakak juga, doakan seluruh tim dari Garvis TV ya, TV Podcast, supaya tetap menjadi pribadi yang hebat, bermanfaat. Juli, satu dong pesan buat teman-teman semua yang hari ini masih ada orang tuanya, boleh disampaikan kepada pemirsa Garvis TV. Teman-teman harus menjadi anak yang baik, yang masih ada kedua orang tuanya. Masya Allah, Juli, jawabannya bikin meleleh banget ya. Baik, pemirsa Garvis, itulah kisah yang begitu membuat hati kita terbuncah ya. Meledak rasanya tuh. Nggak bersyukur banget kalau misalkan hari ini kita belum berprestasi, sementara kedua orang tua kita masih tetap ada. Dan satu doa untuk kita semua, saya juga berharap semoga kita bisa menjadi anak yang soleh selayaknya Juli, yang memberikan inspirasi untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang tetap stay di TV Podcast. Saya Gus Maulana Yusuf, pamit di sesi sebelum kita kembali menyapa Bapak Direktur nih ya, yang akan membuat pernyataan atau statement closing dari beliau. Tetap stay di TV Podcast. Garvis TV, your Bandung is here. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egi Kurniawan, BLT Bupati Bandung Barat. Sahabat dermawan, jangan lupa untuk berbagi rezeki ke Mizan Amanah. Saya Raffi Ahmad, saya mengajak untuk semua para donatur untuk bisa mensupport Mizan Amanah karena banyak adik-adik kita yang kurang beruntung yang kita bagikan juga rezeki kita sebagai rezeki kita, rezeki kita agar mereka juga bisa merasakan kebahagiaan. Sorry ya, mengajak kepada sahabat dermawan Indonesia untuk berzakat di Mizan Amanah. Terus dukung semua programnya Mizan Amanah. Saya Ivan Gunawan ingin mengajak dan menghimbau teman-teman semuanya untuk bisa menyisihkan sebagian dari harta kalian untuk anak-anak yang bisa dikoordinir langsung oleh Mizan. All the best buat kalian semuanya. Melalui namanya Mizan Amanah, lembaga Umum Zakat Nasional, yuk kita terus berdonasi, berbagi, dan juga tentunya mendukung berbagai program-program kita juga semuanya. Mudah-mudahan memberikan begitu banyak kebaikan bagi masyarakat. Terima kasih tetap di TV Podcast bersama Mizan Amanah. Ya, saya Gus Maulana Yusuf hari ini langsung berada di lokasi Mizan Amanah Pojok ya. Dan tentunya ini menjadi inspirasi untuk kita semua setelah kita tadi mendengarkan kisah yang begitu luar biasa dari Kepala Asrama Bapak Ustadz Suherman beserta anak asuh yang begitu membuat kita terharu mendengar perjuangan mereka. Langsung saja deh kita ingin tahu bagaimana sih tanggapan, kesan dan kesan dari Bapak Dede Sutisna yang hari ini kembali lagi bersama kita setelah mendengarkan inspirasi terbaik dari Kepala Asrama dan anak asuh. Baik, Pak Dede, luar biasa nih ya, begitu hebat, begitu terharu saya mendengar ketika anak-anak yang di usia mereka yang seharusnya menikmati masa-masa indahnya seorang anak, tapi mereka tetap harus berjuang nih Pak Dede. Bagaimana nih Pak Dede tanggapannya Pak Dede? Ya, kalau kita lihat saat ini, mungkin itulah apa yang kita tanamkan, apa yang kita investasikan, apa yang kita sedekahkan. Inilah anak-anak kita, binaan kita ya. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi investasi pahala, investasi kebaikan yang akan terus menerus. Dan ketika tadi kita melihat anak-anak yang kita bina ya, walaupun sebelumnya kita pernah lihat, tidak pernah kita lihat sebelumnya seperti apa, dan kita melihat hasil akhirnya seperti itu. Ini yang membuat kita akan terus memperjuangkan mereka. Ada ruh gitu ya? Ada ruhnya ya, di situ. Ini yang membuat kita akan terus memperjuangkan mereka. Karena ini hanya bagian kecil saja ya. Masih banyak anak-anak yang lainnya yang emang belum terselamatkan. Betul sekali ya. Baik, untuk teman-teman pemirsa Garvis TV yang ingin menjadi bagian dari pembangunan atau perjuangan dari teman-teman Mizan Amanah, boleh mengirim donasi terbaik Anda melalui rekening di bawah ini nih ya. Silahkan kami tunggu donasi terbaiknya untuk membantu program dari Mizan Amanah. Baik Pak Dede, nah setelah mendengar kisah dari berbagai anak nih ya, dan tentunya ini hadirnya maju keluar masuk gitu para donatur yang sampai saat ini mereka tetap memberikan donasi terbaik. Pak Dede, ada nggak sih kisah yang membuat kita ingin menjadi praktisi tersebut? Kisah apa kira-kira yang perlu dibagi untuk teman-teman dari Garvis TV? Masalah ya. Sebenarnya yang ingin kita sampaikan sih bukan hanya sekedar kisah nih, ya. Bahwa yang namanya kepedulian terhadap sosial, ya, bahwa yang namanya kepedulian terhadap masalah bangsa kita ini adalah tanggung jawab kita bersama. Betul sekali. Dan ini juga diperintahkan dalam Islam. Nah, itu. Tetapi kalau ditanya emang di situ ada nggak sih yang membuat terinspirasi? Banyak sekali masalah. Banyak sekali tentunya. Saya sendiri meyakini bahwa inilah lembaga yang terbaik, lembaga yang benar, karena banyak sekali kita menyaksikan para donatur ini ya, doa-doanya itu dijabah Pak. Oh, seperti itu. Jadi ada donatur yang datang ke sini khusus meminta wasilah gitu, meminta jalan dengan cara
berdonasi Betul, gitu Pak. betul. Ya. Jadi sebagian besar donatur ke datang kita itu adalah mereka tergerak karena perintah Allah. Iya. Karena ini ibadah. Betul. Ada juga karena kepedulian kemanusiaan. Betul. Nah, yang selanjutnya juga ada yang emang mereka meyakini dalil yang meyakini bahwasannya ketika pingin dibukakan pintu rezekinya, Ya. pingin dilembutkan hatinya, maka usaplah kepala anak yatim. Wow, ini keren. Doa tersebut, ya, hadis tersebut, ada yang melakukannya dan datang ke sini. Dan apa yang terjadi? Spektakuler, subhanallah. Jadi begini ya, kalau saya contohkan di daerah Cimahi ini, ya, dulu itu ya, di database invoice donatur kita itu ya, ada satu nama yang terus muncul tiap hari, tiap minggu. Nama tersebut donasinya kecil-kecil. Oh ya, iya. Kecil-kecil. Nah, kita penasaran kenapa mereka itu berdonasi terus-menerus kecil-kecil ya. Nah, ternyata ketika kita lihat donatur itu ya, kita kunjungi donatur itu, dia itu adalah seorang pemulung ya. Ya. Jadi seorang pemulung, betul, tapi tetap konsisten setiap hari memberikan donasi. Ya, walaupun tidak seberapa. Iya. Tidak seberapa, tapi dia konsisten. Dan ketika kita tanyakan, mereka mengamalkan hadis Rasulullah yang berbunyi tadi, bahwa ketika kita pengen dibukakan pintu rezekinya, maka usaplah kepala yatim. Artinya pedulilah terhadap yatim. Dia praktekkan Pak, walaupun hanya kemampuannya seperti itu. Dan yang membuat kita amazingnya lah seperti itu. Iya. Ya. Pertama saya datang ke rumahnya ya, bahwa dia itu ternyata pemulung dan dia tinggal di petak dia lapak yang masih sewa. Betul. Betul. Jadi setelah beliau konsisten memberikan donasi, Betul. maka bawa penasaran nih, datang langsung ke rumahnya. Penasaran. Karena itu harusnya kan bagian daripada binaan kita. Betul. Tapi kenapa jadi berdonasi kan seperti Iya, itu. iya. Dia tinggal di lapak. Dan dia kerjanya emang mengumpulkan barang-barang bekas dia jual. Dan setelah kurang lebih 2 tahun, karena saya juga mengabdi di Cimahi ini kurang lebih sekitar 2 tahun, kemudian pindah ke Jakarta. Kita lihat lagi donatur tersebut, ya. Dan apa yang terjadi? Dia sudah punya rumah, Masya Allah ya. Sudah punya rumah 2 lantai, nggak tanggung-tanggung besar. Masya Allah, keren Kemudian banget, dia juga sudah mempunyai pegawai-pegawai yang lainnya. Ya. Dia mengajak rekan-rekannya, saudara-saudaranya dari daerah Pengalengan datang ke sini. Dan itu yang membuat kita, Masya Allah, ini kebenaran yang mutlak. Janji Allah itu benar. Ya. Walaupun pada dasarnya ketika kita bersedekah ya kita niatkan karena Allah. Tapi di sisi lain juga ada janji Allah yang mengatakan bahwa dengan kita peduli terhadap anak yatim, kemudian dia berdoa, maka ras itu akan berguncang, Pak. Luar biasa. Hanya salah satu saja tidak semua anak ya, hanya anak yatim saja yang membuat guncangan di arasy itu ketika mereka meminta pertolongan. Ya. Luar biasa nih Pak ya. Dan itu dikabulkan oleh si bapak tadi Pak. Ya. Di daerah Cipagaran situ Pak. Dan ternyata nih ya pemirsa Garvis, di antara sekian banyak donatur yang konsisten, ada salah satu bukti nyata dengan cara bersedekah, di mana seorang pengemis itu memberikan konsisten sedekah terbaiknya, dan setelah 2 tahun, luar biasa Allah memberikan hadiah terbaik, tempat tinggal dengan bangunan 2 tingkat nih ya, untuk donatur tersebut. Masya Allah, luar biasa nih ya. Bapak, nih ya, perlu kalau misalkan kita bahas sedikit nih ya. Tentu seorang pengemis ini memerlukan energi terbaik dan mungkin dia secara manusiawi hanya memikirkan kondisinya saja. Tapi kemuliaan didapatkan setelah dia memberikan perhatian khusus untuk anak-anak yatim. Masya Allah nih ya. Sahabat Garvis, pemirsa Garvis, dimanapun Anda berada, nih sedikit inspirasi yang mungkin bisa membangun dan membuat kita lebih peka terhadap anak-anak yatim. Dan tentunya Bapak, dari informasi dari Bapak Ustadz Suherman, ternyata anak yatim di sini tidak sekedar anak-anak yang ditinggalkan orang tua, tapi ada anak-anak yatim yang terlantar juga diterlantarkan, betul ya Pak? Betul. Iya, seperti itu. Jadi yang kita bina ini 75% itu anak-anak terlantar dari kalangan yatim, fakir miskin. Betul. Ya. Kemudian sisanya juga ada dari kalangan anak-anak yang dipaksa yatim. Artinya mereka secara nasab masih punya orang tua, tetapi mereka sudah ditinggalkan karena berbagai faktor ekonomi, faktor sosial dan seterusnya, sehingga mereka terlantar. Jadi kita masukkan juga ke asrama, ke sini, ke asrama panti asuhan pojok. Baik sekali, Pak Dede, terima kasih atas informasinya. Dan mungkin teman-teman mengingatkan kembali bahwasanya
bantuan Anda saat ini itu menjadi bantuan terbaik untuk saudara-saudara kita yang hari ini masih mendiami asrama yatim piatu dari Mizan Amanah. Nah, Pak Dede, callback sedikit deh ya. Oke. Ini kan sekarang kita udah masa-masa perbaikan pertumbuhan. Betul. Nah, saya pengen tahu dong, waktu di zaman COVID ini gimana sih Pak Dede? Iya. Ketika misalkan ada nggak sih perhatian khusus dari donatur yang mungkin kehilangan donaturnya gitu ya, terus ada bagaimana Mizan Amanah tetap berjuang nih Pak Dede? Betul. Iya. Emang yang namanya perjuangan ya, bagi kami adalah sudah biasa Pak, bukan hanya karena masalah bencana COVID dan seterusnya. Setiap hari kita terus fighting memperjuangkan mereka. Ya, terkhusus mungkin di kondisi COVID kemarin, memang banyak sekali donatur-donatur yang mereka justru meminta bantuan balik ke kita. Ya kita bantu, ya kita kasih modal kembali dengan kita bantu mengajak donatur-donatur yang lainnya seperti itu. Dan alhamdulillah mereka sudah kembali lagi normal, jadi donatur lagi. Seperti itu. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih mungkin ya sebagai rasa bahagia saya pada seluruh donatur dimanapun Anda berada yang sampai saat ini masih tetap konsisten memberikan donasi terbaiknya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan yang berlimpah. Dan teman-teman, jika saja hari ini kita bertanya kepada hati kita tanya saja dalam hati kita. Kalau kita punya anak nih ya, terus anak kita nangis, nggak pengen jajan, terus kita nggak punya uang. Kita mungkin bisa berusaha, tapi bagaimana kabar mereka? Kalau misalkan mereka nggak punya orang tua, pengen jajan, terus mau ngadu sama siapa? Betul. Jadi mungkin menjadi muhasabah untuk kita semua. Dan teman-teman, intinya hari ini tetap lakukan yang terbaik, sedekah terhebat. Bisa jadi hal ini adalah hal yang menyelamatkan untuk kita semua. Saya Gus Maulana Yusuf mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari TV Podcast nih ya. Jangan lupa terus stay tune di Garvis TV. Saya ucapkan terima kasih juga pada Pak Dede yang luar biasa Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Terus menjadi tokoh inspirator amin, untuk kita insyaallah. semua. Baik, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Pemirsa, bagi yang ingin menjadi bagian bersama Mizan Amanah bisa melalui rekening di bawah ini. Ya, sampai di sini TV Podcast bersama Mizan Amanah. Saya Gus Maulana Yusuf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garvis TV, your Bandung is here. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egi Kurniawan, BLT Bupati Bandung Barat. Sahabat dermawan, jangan lupa untuk berbagi rezeki ke Mizan Amanah. Ya, secara aman, saya mengajak untuk semua para donatur bisa mensupport Mizan Amanah karena banyak adik-adik kita yang kurang beruntung yang kita bagikan juga rezeki kita sebagai rezeki kita, rezeki kita agar mereka juga bisa merasakan kebahagiaan. Gloria mengajak kepada sahabat dermawan Indonesia untuk berzakat di Mizan Amanah. Terus dukung semua programnya Mizan Amanah. Saya Ivan Gunawan ingin mengajak dan menghimbau teman-teman semuanya untuk bisa menyisihkan sebagian dari harta kalian untuk anak-anak yang bisa dikoordinir langsung oleh Mizan. All the best buat kalian semuanya. Melalui namanya Mizan Amanah, lembaga Umum Zakat Nasional, yuk kita terus berdonasi, berbagi, dan juga tentunya mendukung berbagai program-program kita dukung semuanya. Mudah-mudahan memberikan begitu banyak kebaikan bagi masyarakat.